Oke, halo guys, balik lagi sama gue Saidin. Sekarang kita mau ngelanjutin video yang kemarin. Kemarin kita udah berhasil buat login ya. Sekarang kita mau lanjut ke fitur OpenShift sama CloseShift. Untuk fitur OpenShift, gue udah buat formnya, diambil dari tambah tambah kasir lah kalau nggak salah. Tampilannya kayak gini, kayak biasa, manggil manggil config dan manggil database, manggil koneksi. Di sini ada variabel, nggak usah dianggap dulu. Terus kita panggil header sama navigation. Nah, ini untuk formnya. Ada H1-nya OpenShift. Ada input tipe teks dengan nama ID kasir. Terus ada input teks nama kasir dengan namanya nama kasir. Terus ada saldo awal, input type-nya teks dengan namanya saldo awal. Oh, tipenya number. Sama ada bottom, tipenya submit. Buat yang mau screenshot atau mau ikutin kayak gini aja ya, biar cepet videonya. Nah, untuk file PHP-nya gue udah nyoba buat di sini. Login. Shift. Open shift. Nah, oke. Kita ambil ini aja nih. Kita copy satu-satu di file OpenShift ya. Di file OpenShift. Di file open.php. Kita paste. Oke, gue jelasin. Session start untuk memulai session. Terus untuk membatasinya dengan if kondisi jika tidak ada session username akan diarahkan ke login.php. Mari kita coba. Shift, shift. Ini bisa ya. Kenapa? Karena ada sessionnya. Coba kita logoutin dulu. Logout.php. Nah, coba kita ke file ke menu shift. Bisa, tapi ke bagian OpenShift-nya nggak bisa. Bakal diarahin ke login. Jadi kita harus login dulu. Terus passwordnya 123. Shift, open. Nah, baru bisa ya. Kayaknya gua ada nih, coba gua hapus dulu. Shift. Ini gua hapus dulu datanya. Nah, biar nggak ada yang bentrok. Oke. File OpenShift-nya berhasil diakses. Terus kita mau ambil data ID kasir sama nama kasirnya itu dari user yang login. Jadi kita nggak perlu ngisi lagi. Nanti yang bisa kita isi cuman saldo awal aja. Caranya gimana? Kita ambil dari session kayak gini. Nah, mengambil data dari session. Ini kita hapus. Udah nggak perlu. Ini dari mana, Bang? Ini diambil dari
pas kita login. Nih, kita udah buat nih sessionnya. Membuat session. Ada ID kasir, ada username sama nama kasir. Jadi di file OpenShift kita tinggal manggil aja nih. Kalau si session ID kasir dibungkus ke dalam ID kasir, terus ke nama kasir sama username gitu. Lanjut, tinggal kita input nih value-nya ke sini. Ini diubah jadi disable. Diubah jadi disable. Tadi kita loginnya pakai ID-nya kasir 1 ya. ID-nya kasir. ID-nya 1, nama kasirnya Saidin. ID-nya 1, nama kasirnya Saidin juga. Coba kalau kita loginnya pakai beda user. Kita coba logout. Logout. Nah, coba kita akses langsung ke open shift open. Bisa nggak? Bisa. Kita harus login pakai user baru. Misalnya user nih kasir 3, ID-nya 4, passwordnya 1, 2, 3, password default. Nah, ke shift open bisa akses. Nah, ID kasirnya berubah, nama kasirnya juga berubah menyesuaikan user yang login. Terus kalau mau apa? Kita mau input nih OpenShift-nya biar ada di database atau di data di tabel shift. Gimana caranya, guys? Kita input lah. Kayak gimana inputnya? Kayak gini. Waduh, banyak juga, Bang. Kita copy aja deh. Nah, kita copy. Nah, lo singkan. Ini mengecek jika ada request dari metode post. Terus kita tetapkan variabel baru buat setting time zone. Kita ada variabel default juga, variabel status buat di sini nih. Buat di sini di kolom status. Kalau kita input open berarti kan nilainya harus aktif. Ada waktu buka, waktu hari ini. Terus kita cek nih query untuk mengecek apakah shift aktif dan ada ID kasir yang sama pada hari yang ini. Jadi kalau misalnya si user yang login udah pernah open shift, nggak bisa open shift lagi, harus kita close shift dulu. Kita ceknya dengan ini, query select shift dengan parameter ID kasir sama statusnya aktif dan date-nya berapa. Terus kita eksekusi. Jika ada shift yang aktif, maka muncul peringatan atau alert tidak bisa membuka shift baru karena masih ada shift yang aktif dengan kasir ini dan hari ini.
Jika tidak ada, baru kita bisa menginput atau mengopen shift baru. Kita input datanya ke tabel shift, ke kolom ID kasir, awal dan waktu buka, dan status. Variabel kita masukin, kita eksekusi. Jika berhasil ada alert shift buka, jika gagal ada gagal membuka shift. Ini kalau ada duplikat bakal digagalin. Ini codingannya, bisa kalian ikutin aja biar cepet. Kalau itu kalian bisa pause. Udah sih kayak gini aja untuk codingannya. Mari kita coba. Salah saldo awalnya 100.000. Start shift. Nah, shift berhasil dibuka, tapi undefined array key ID kasir. Inline 26. Inline 26. ID kasir. ID kasir. Undefined ID kasir. Line 26. Oh, mungkin karena disable kali, jadi dia nggak ada nih. Wah iya tuh ID kasirnya 0. Cuman ada saldo awal sama status. Berarti kita harus bikin variabel hidden di sini, guys. Ini set lupa hidden kita hapus dulu. Oke, kita saldo awalnya 50.000. Si berhasil dibuka. Nah, nggak ada error. Coba kita lihat. Nah, berhasil ya. ID-nya shift-nya tadi, ini ID shift-nya kan dibuat manual, otomatis. ID kasirnya tadi 4. Saldo awalnya tadi 50.000. Jumlah penjualan sama saldo akhir belum ada ya, belum kita input. Waktu bukanya tadi pas ya, jam 5.53 atau 17.52. Statusnya aktif. Nah, berarti datanya sudah berhasil di-input. Nah, ini udah berhasil. Coba kita open shift lagi. Tadi kan udah kita buat supaya kalau misalnya jika user atau kasir sudah melakukan open shift, dia nggak bisa open shift kembali. Kalau misalnya
dia paksa, bakal ada muncul pesan error kayak gini. Tidak bisa membuka shift baru karena masih ada shift yang aktif dengan user yang sama. Nah, berhasil ya guys ya. Lanjut ke fitur close shift. Open shift udah, lanjut ke close shift. Nah, kita ambil dari close shift. Close shift. Close shift. Nah, kita ambil aja. Lumayan panjang nih. Copy. Nah, oke, gue jelasin. Untuk tampilannya sama kayak open shift ya. Salah kok, open terminal. View, bootstrap. Nah, sama, cuman beda hal satunya close shift. ID kasirnya masih sama, nama kasirnya sama. Ini diambil dari user yang login. Oh, ini caranya cuma read only. Oke. Ini ya, bisa kalian ikutin. Terus lanjut ke PHP-nya. Kita buat settingan time zone dulu biar sesuai. Terus kita mulai session. Membatasi halaman close shift. Jika tidak ada session username akan diarahkan ke login. Coba close shift ini bisa ya. Ini ada yang error. Ntar kita perbaiki. Oke. Ini bisa kita akses ya soalnya udah ada yang login. Coba kita logoutin dulu. Logout. Terus kita arahin ke shift close. Halaman close. Nggak bisa ya. Jadi kita harus login dulu. Tadi kayak dikasih 4. Passwordnya 123. Ke shift open bisa, ke close juga bisa. Ini masih beda ya. Harusnya tuh yang saldo akhirnya tuh nampilin si ini ya 50.000. Nanti kita perbaiki. Nah, pembatasannya berhasil. Kita ambil sessionnya. Ambil session dari mana? Dari si login tadi ini ya. Ini. Terus kita panggil di sini. Kita mau ada ID kasir, nama kasir, username, sama tanggal hari ini. Tanggal hari ini bukan dari session. Ini kita buat variabel default untuk parameter ya. Nah, untuk mencari data shift-nya
kita cari data from shift where ID. Ini salahnya di sini nih. Gue udah nemu solusinya. Soalnya ada kesalahan nih. Harus saldo akhirnya ini bukan 1000, harusnya ini 50.000. Solusinya kita tambah parameter baru yaitu status. Kayak gini ya. Where ID dan waktu buka sama status. Kita masukin pin parameternya. Ini statusnya pakai manual aja. Coba kita refresh. Nah, baru benar kan? 50.000. Terus kita hitung penjualannya. Kita cari, kita totalin dari total penjualan sama from penjualan. Where ID-nya si ID shift. ID shift-nya ya. ID shift-nya ngambil dari kayaknya ID shift kita ambil dari sini deh. ID shift. Nah, menambahkan variabel baru. Ada saldo awal sama ID shift. Buat masukin ke sini nih, ID shift sama tanggal hari ini. Tanggal hari ini kita ambil dari sini ya. Terus jika udah ketemu, jika total penjualannya masih 0 atau enggak ada, akan di set 0. Terus jika penjualan 0, maka saldo akhirnya ambil dari saldo awal. Diambil dari saldo awal. Ini saldo awal. Jika tidak, saldo akhirnya diambil dari jumlah penjualan. Ini jumlah penjualan ini dikurang dari saldo awal. Dikurangin 50.000. Sama dengan kayak gitu. Baru kita input kita update ke tabel shift. Saldo akhir sama waktu tutup. Where ID kasirnya apa? Sama statusnya aktif. Nah, dengan parameter ini ada jumlah penjualan, saldo akhir, waktu tutup dengan parameter ID kasir. Jika berhasil, shift berhasil ditutup. Jika gagal, nggak ada tampilan gagal menutup shift. Oke, buat yang mau ikutin kayak gini, ini buat menghitung, ini buat menginisiasi, ini variabel baru. Mari kita coba.
close shift berhasil ditutup. Nah, statusnya tidak, saldo awalnya 0, 50, saldo akhirnya 50 juga karena nggak ada penjualan. Waktu ditutupnya juga sudah sesuai, jam 16:08, cuma penjualannya 0. Ya, berhasil. Terima kasih buat yang udah nonton video kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Mohon maaf jika ada bingung, bisa kalian replay lagi aja. Kalau bingung sama codingannya bisa kalian pause terus kita ketik ulang. Terima kasih udah nonton. Dadah.